Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1111. Siapa yang kamu sebut tidak berpendidikan? Sebelum Kasian bisa berbicara, Stan berteriak dengan marah. Dia tertarik pada siswi di samping Mia sejak awal, dan tidak mungkin dia melepaskan kesempatan besar untuk pamer. Anda, Henry menjawab, tidak terpengaruh. Stan tercengang. Dia belum pernah bertemu seseorang seperti ini sebelumnya. Orang normal akan membalas dengan kata-kata yang bahkan lebih keras, yang kemudian akan membuat Stan, pemain es tim bola basket, memberinya pelajaran dengan tinjunya. Oleh karena itu, satu kata dan jawaban yang tampaknya sempurna ini membuat Stan langsung tersedak dan kehilangan kata-kata. Mengapa? Apakah itu mengacak-acak bulumu? Henry berkata dengan santai sambil melirik siswa muda itu. Senyumnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Ratusan, bahkan ribuan, pria telah ditipu oleh tangan tuan muda hukum siswa lemah ini hampir tidak bisa menandingi dia. Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengatakannya secara berbeda? Persetan denganmu. Anda pikir berkomplot untuk menggertak seorang gadis membuat Anda keren. Kalian suka membuli orang, Lalu bagaimana kalau ayah menggertakmu hari ini? Saya ingin tahu apa yang dapat Anda lakukan tentang itu, kalau begitu. Dari mana orang gila ini berasal? Beraninya kau membuat keributan di sini di Universitas Hofmon. Mia menatap Henry dan berkata dengan jijik. Henry tertawa senang dan memiringkan kepalanya. Dia menyipitkan matanya dan memberitahu Mia dengan jorok, aku tidak menentang memukul wanita, jalang. Pada saat itu, pacar Mia, Kasian, mengerutkan kening. Dia awalnya tidak mau melibatkan diri, tetapi dia akan menjadi bahan tertawaan jika dia tetap diam saat orang di depannya menghina pacarnya. Dari caramu berbicara, kamu bukan salah satu siswa sekolah kami, kan? Kasian bertanya dengan tenang. Jika tidak, itu berarti Anda hanya pengembara. Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Tinggalkan kampusku sekarang. Kasian berteriak, nadanya penuh dengan otoritas. Mata Mia bersinar saat dia melihat dia membelanya. Ini adalah suaminya. Pada saat itu, dia merasakan dorongan untuk benar-benar berkencan dengan Kasian. Yah, bukankah kamu terdengar keren? Seru Henry terkejut. Kenapa? Apakah sekolah itu milikmu? Paman saya adalah kepala kantor urusan akademik. Saya katakan, satu panggilan dari saya dan keamanan akan segera mengusir Anda. Kasian mencibir. Kepala kantor urusan akademik. Wow, apa posisi yang kuat? Sangat menakutkan. Henry memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun, itu segera menghilang, hanya untuk diganti dengan ekspresi kejam seperti yang sering digunakan oleh penjahat dalam novel dan drama televisi. Henry menatap Kasian dan berkata, itu postingan yang sangat tidak penting sehingga dia bahkan tidak menghargai waktuku. Namun, Anda menggunakan dia untuk pamer. Ekspresi Kasian langsung memucat karena marah. Identitas pamannya telah menjadi sumber dukungan terbesarnya di Universitas Hofmon. Hubungannya dengan paman inilah yang membuatnya bersikap arogan dan suka memerintah selama ini. Bahkan para guru pun tidak mau menyinggungnya karena ini, apalagi para siswa. Karenanya, dia langsung marah ketika Henry menganggap hubungan itu tidak penting. Kamu mau mati? Tatapan Kasian dingin saat dia menunjuk Henry dan berkata, tunggu saja. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Sementara itu, Henry mengejeknya dengan nada santai tapi sangat sombong sepanjang waktu. Ayah sudah menunggu. Cepatlah, Dedi tidak punya banyak kesabaran. Kasian pucat karena marah. Dia memelototi Henry dengan dingin saat panggilan tersambung. Bab 1112. Ini aku, Paman Denton. Saya di gedung asrama wanita ketiga di mana dua pengembara berhasil masuk. Mereka mengganggu kita. Tolong bawa beberapa penjaga keamanan untuk membantu kami mengusir mereka.
Kasian kemudian meletakkan telepon untuk tersenyum sedih pada Henry. Tunggu saja. Kamu akan diusir dari kampus seperti anjing liar dalam waktu singkat. Saat menghadapi ancaman Kasian, Henry hanya mengatakan satu hal. Bodoh. Pada saat yang sama, Jasper sudah menenangkan Tiffany. Jasper, aku benar-benar tidak mencuri apapun. Saya juga tidak berhubungan dengan orang lain, jelas Tiffany kepada pria itu. Jasper tersenyum lembut dan menjawab, aku tahu. Merekalah yang menjebakmu. Tiffany hendak berbicara ketika Jasper memberi isyarat agar dia berhenti. Kasian sudah selesai dengan panggilannya sekarang, jadi Jasper memikirkannya sebelum memutuskan akan lebih baik untuk memanggil Dorian juga. Bagaimanapun, Henry adalah orang yang benar-benar ekstrim, dan kedua siswa itu kemungkinan besar tidak akan memiliki masa depan jika mereka benar-benar membuatnya marah. Pada akhirnya, Jasper masih harus meninggalkan Universitas Hofmon dengan sedikit martabat. Apakah ini Tuan Clem? Ini aku, Jasper. Saya tahu, Tuan Lain. Apa yang bisa saya bantu? Nada suara Dorian di ujung telepon yang lain sangat sopan sehingga sangat genit. Jasper terkekeh dan menjawab, aku ingat merepotkanmu untuk menjaga adikku, Tuan Clem, tapi sepertinya kamu orang yang cukup sibuk. Sementara Jasper berbicara sambil tersenyum, Dorian segera bangkit dari kursinya begitu dia mendengar ini. Saya memastikan untuk berbicara dengan semua departemen terkait, Pak Lain. Seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Apakah sesuatu terjadi pada Nona York? Tolong beritahu, saya akan segera menyelesaikannya. Dorian basah kuyup karena keringat. Mengabaikan fakta bahwa Jasper berada dalam kemitraan penelitian dengan Universitas Hofmon atas Stepper dan dengan demikian merupakan sponsor besar mereka, jumlah yang disumbangkan Jasper untuk perpustakaan baru saja sudah cukup bagi universitas untuk memuji namanya. Dia benar-benar kacau jika terjadi sesuatu pada Tiffany di Universitas Hofmon. Ayo lihat sendiri, saya di gedung asrama wanita ketiga. Jasper menutup telepon setelah itu. Dorian tidak tahu betapa buruknya Tiffany telah dianiaya di kampus. Dia mungkin sekretaris dekan, tapi dia adalah orang sibuk yang tidak selalu bisa menjaga Tiffany. Bukan berarti Jasper berkewajiban untuk mempertimbangkan kesulitan Dorian. Jika apa yang dipercayakan Jasper kepadanya untuk dilakukan tidak dilakukan dengan baik, maka wajar saja jika dia menunjukkan ketidaksenangannya. Dia harus menunjukkan keganasan, atau mereka akan menerima kebaikannya begitu saja. Pada saat Jasper meletakkan teleponnya, konfrontasi Henry dengan Kasian dan Stan telah mencapai puncaknya. Karena Mia dan temannya mendorong mereka di samping seolah-olah mereka ingin melihat kekacauan, situasinya dengan cepat berputar di luar kendali. Bagaimanapun juga, Stan dan Kasian adalah pemuda yang bersemangat, dan fakta bahwa mereka berada di tim bola basket berarti keduanya atletis dan kuat. Setelah menyadari bahwa mereka berdua bersama-sama bukan tandingan Henry dalam pertengkaran verbal, mereka menjadi marah dan akan melakukan serangan fisik. Henry sedang menunggu mereka melakukan langkah pertama. Stan akan melangkah dan melemparkan pukulan ketika teriakan keras tiba-tiba terdengar. Berhenti. Tidakkah ada di antara kalian yang memiliki rasa keteraturan? Beraninya kau membuat keributan di kampus. Seorang pria yang agak gemuk berjalan dengan langkah besar, diikuti oleh beberapa penjaga keamanan. Paman Denton, seru Kasian senang ketika melihat pria itu, dan segera pergi untuk menyambutnya. Ini dua ini. Mereka orang luar dan jelas bahwa mereka tidak baik. Bab 1113. Gadis di sana adalah murid kita. Dia teman sekamar Mia tapi dia mencuri barang-barang Mia dan bahkan membawa dua orang luar ini masuk. Dia harus dihukum dengan keras. Pria paruh baya itu mengangguk dengan tenang dan berjalan untuk berdiri di depan Jasper dan Henry. Dengan harum, dia berkata, kalian berdua keluar dari sekolahku sekarang. Kemudian, dia menunjuk Tiffany dan berkata dengan dingin, Hofmon University tidak membutuhkan pencuri sepertimu sebagai mahasiswa kami.
Beri saya nama Anda dan datang ke kantor urusan akademik dengan saya sekaligus. Saya akan berurusan dengan Anda dengan benar. Henry tidak menyukai aura arogansi yang dibawa pria ini. Wow, betapa mengesankannya dirimu. Henry berkata dengan ambigu sebelum dia mengejek, kamu pasti berpikir kamu sangat kuat karena kamu adalah kepala kantor urusan akademik universitas ini, ya. Kantor urusan akademik memang departemen yang berwibawa, yang memegang nasib semua mahasiswa di universitas. Sebagai kepala departemen, Denton sudah terbiasa dengan orang-orang yang menghormatinya, dan dia belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya. Dia marah dengan kata-kata Henry, dan dia menatap pria itu sambil berkata, saya adalah kepala kantor urusan akademik universitas ini. Saya memiliki hak untuk menangani siswa bermasalah sesuai keinginan saya. Jadi, apakah kalian orang luar akan keluar? Keluarlah sendiri, atau aku akan menyuruh keamanan mengusirmu. Penjaga. Beberapa penjaga keamanan tidak berani melawan instruksi Denton, jadi mereka segera mengepung ketiganya dari semua sudut. Henry menyipitkan matanya. Dia sudah sangat kesal dan dia sangat ingin memukul seseorang untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Tiffany juga gugup, dan dia menarik lengan baju Jasper sambil berbisik, tidak apa-apa, Jasper. Aku tidak ingin membuat kalian berdua kesulitan lagi. Aku akan mengakuinya dan meminta maaf. Untuk apa akui dan minta maaf jika kamu tidak melakukan kesalahan? Jasper bertanya dengan tenang. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Denton. Bapak, boleh, sebagai kepala bagian akademik, saya ingin bertanya apakah ini cara Anda menjalankan tugas? Alih-alih mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, tindakan pertama Anda adalah mengusir orang. Ekspresi Denton sedikit gelap mendengar kata-kata Jasper. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang tidak masuk akal seperti Henry, karena yang harus dia lakukan hanyalah meminta keamanan mengusirnya dan mengakhiri masalah di situ. Namun, kata-kata Jasper menempatkan dia di tempat yang sempit. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, maka reputasinya di kampus akan sangat terpengaruh. Bagaimanapun, ini adalah gedung asrama siswa, dan banyak orang menonton adegan itu. Tentu saja saya akan menggali lebih dalam tentang ini. Itu sebabnya saya menyuruh siswa perempuan itu mengikuti saya ke kantor bagian akademik. Adapun Anda orang luar, tidak perlu memahami apapun. Universitas tidak menyambutmu, kata Denton dingin. Teman saya benar. Memang, betapa mengesankannya dirimu, komentar Jasper dengan tenang. Denton mendengus dan ekspresinya berubah lebih kesal. Cukup, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan Anda orang-orang keji. Tersesat, sekarang juga. Kalau tidak, saya akan meminta penjaga keamanan mengusir Anda. Universitas Hofmon tidak akan disalahkan karena terlalu keras padamu saat itu terjadi. Betul sekali. Kami menyuruhmu tersesat tapi kau tidak mau pergi. Bagaimana Anda begitu tak tahu malu untuk terus mengganggu kami? Nia mengejek dengan nada sinis. Dari apa yang saya lihat, dua orang ini pasti sampah yang belum pernah ke universitas sebelumnya. Mereka datang untuk mengalami pemandangan di sini di Universitas Hofmon, tapi sayang sekali. Sayangnya bagi mereka, sampah akan selalu menjadi sampah. Mereka akan selalu berbau tidak enak bahkan jika seorang wanita yang mudah membawanya masuk. Stan tertawa. Dia memiliki keinginan untuk pamer di depan Denton, jadi dia berjalan untuk berdiri di depan Jasper. Dia mengangkat tinjunya dan berkata, kami menyuruhmu pergi, jadi mengapa kamu masih di sini? Apakah Anda ingin saya mendapatkan fisik? Henry menyipitkan matanya dan menatap Stan. Sudah cukup buruk bahwa kedua bajingan itu terus mengoceh di sana, dasar brengsek. Angkat tinjumu lagi dan ayah akan membuatmu menyesalinya. Denton langsung menggerutu, kamu masih mau bertarung? Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat bahwa idiot sialan ini mengangkat tinjunya terlebih dahulu? Henry berbalik untuk berteriak dengan marah. Denton sangat marah dan dia meraung, baiklah, kalau begitu.
Kalian berdua tidak memiliki rasa ketertiban lagi. Jangan menunggu lebih lama lagi, penjaga. Buang mereka sekarang juga. Para pengawal bertukar pandang dan melangkah untuk menyeret Jasper dan Henry keluar. Saat itu, seorang pria bergegas ke gedung asrama. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.